Kalau bicara soal pertarungan paling epik di One Piece, nama Roronoa Zoro pasti nggak bisa dilewatkan. Dengan pedangnya yang legendaris dan tekad untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia, Zoro selalu punya momen yang bikin kita semua merinding. Dari duel sengit melawan lawan yang tangguh, sampai pengorbanan luar biasa demi kru topi jerami. Semua itu jadi bukti kalau Zoro bukan sekedar wakil kapten saja, tapi juga monster sejati di medan pertempuran. Di video kali ini kita bakal ngebahas momen pertarungan Zoro yang paling epik dan bikin fans One Piece menjadi terengang. Zoro versus King. Pertarungan ini nggak sekedar duel biasa saja. King adalah Lunarian terakhir, sosok yang punya daya tahan tubuh yang luar biasa. Bisa menyembuhkan luka dengan cepat dan punya kekuatan api yang mengerikan. Sementara itu, Zoro baru saja mewarisi pedang legendaris Enma, pedang milik Kozuki Oden, yang mampu menyedot haki penggunanya secara brutal. Di sini Zoro benar-benar dipaksa untuk mengendalikan Enma, sambil bertarung melawan musuh terkuat yang pernah dia hadapi selain Mihawk. Dengan animasi kelas dewa dari Toei, gerakan pedang Zoro yang cepat, dentuman serangan King yang penuh ledakan, semuanya digambarkan dengan detail yang bikin merinding. Pertarungan memuncak dengan jurus pamungkas Zoro, No Santoryu, Ipyaku Sanjo, Hiryu Jigoku. Dan boom! Satu serangan itu menutup duel brutal mereka. Setelah itu Zoro menyatakan bahwa biarlah aku menjadi sang raja neraka. Zoro versus Kamazo. Saat itu Zoro sedang bersama seorang gadis kecil bernama Toko dan juga Hiyori, putri Kozuki Oden. Tiba-tiba mereka diserang oleh seorang pembunuh bayaran misterius yang ternyata adalah Kamazo. Kamazo sendiri bukan orang biasa, dia adalah seorang pembunuh terkenal di Wano, dan sebenarnya adalah killer, wakil Kapten Kid yang terpaksa berubah akibat eksperimen buah Smile. Kamazo menggunakan dua sabit besar sebagai senjata, sementara Zoro dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Bayangin aja, dia harus melindungi Hiyori dan Toko sekaligus, sementara dirinya sendiri juga sedang dalam kondisi yang lelah. Meski hanya menggunakan dua pedang, karena pedangnya sempat hilang, dia tetap mampu menandingi Kamazo. Tapi perhatiannya sempat teralihkan oleh Gyukimaru, hingga akhirnya Zoro tertusuk sabit Kamazo. Namun bukannya kesakitan, tapi Zoro malah tersenyum dan menahan sabit Kamazo yang menusuknya. Zoro langsung menggunakan sabitnya sebagai senjata ketiganya untuk mengeluarkan jurus pamungkasnya yaitu Santoryu Rengoku Onigiri. Dengan sekali tebas, dia berhasil menjatuhkan Kamazo, dan momen ini menjadi salah satu momen paling keren, karena menunjukkan tekad Zoro yang tidak pernah menyerah walaupun situasi tidak mendukung. Zoro versus Appo. Appo dengan kekuatan buah iblisnya menjadi penghalang besar bagi aliansi Luffy dan para samurai. Serangannya yang aneh, mematikan, dan sulit diantisipasi membuat banyak korban menjadi berjatuhan. Tapi disinilah Zoro maju dengan tatapan yang tajam. Ia tahu bahwa Appo harus dihentikan sebelum semuanya semakin berantakan. Zoro melancarkan serangan pedangnya. Dan inilah momen yang paling epik. Dengan satu gerakan kilat, Zoro menembus celah serangan Appo. Dalam hitungan detik, pedangnya menghunus tajam menebas Appo dengan serangan yang presisi. Appo pun terkapar, darah mengalir, dan semua orang tersentak melihat betapa cepatnya Zoro mengakhiri duel itu. Satu tebasan saja cukup untuk membungkam kekuatan musik yang merepotkan seluruh pasukan. Zoro versus Kaku. Setelah sekian lama, Zoro kembali berhadapan dengan Kaku, anggota CP0 yang dulu pernah jadi musuh di Enies Lobby. Ketika melihat kapal Sanigo, Kaku langsung mengeluarkan jurusnya untuk menghancurkan kapal tersebut. Akan tetapi, karena jiwa pertarung Zoro yang kuat, walaupun dalam keadaan sedang tidur, Zoro pun terbangun dan menghalau serangan milik Kaku. Kemudian pertarungan mereka pun terjadi. Tapi kali ini Kaku sudah jauh lebih kuat karena buah iblisnya yang sudah masuk ke mode awakening. Kaku mengeluarkan jurus pamungkasnya. Serangannya mematikan dengan kekuatan jerapahnya yang sudah terbangun. Namun Zoro yang sudah bosan melawan makhluk menggeliat, menunjukkan kelasnya sebagai pendekar pedang sejati.
Zoro versus Pika. Bukan lawan manusia lagi, tapi melawan gunung yang menyerupai manusia. Di Arc Dressrosa, ketika Pika yang udah berubah jadi gunung ingin membunuh Raja Riku. Zoro pun terbang setelah dilempar oleh Orlombus. Pakai serangan pedang pamungkasnya yaitu Santoryo Ogi, Ichidai Sanzen, Daisen Sekai. Dengan sekali tebasan, dia belah tubuh batu Pika yang segede gunung itu jadi dua. Gila banget sih ini. Dan gak cuma sekali, Zoro terus menebasnya hingga Pika keluar dari batu tersebut. Di sini Zoro benar-benar nunjukin kalau dia layak jadi tangan kanan Luffy. Dan lawan selevel Pika aja dia masih kelihatan segar. Gak kelihatan capeknya sama sekali. Zoro versus Fujitora. Munculnya salah satu laksamana angkatan laut yaitu Fujitora bikin situasi tambah kacau. Terlebih lagi Luffy yang cuma bisa melihat dari dalam kolosium dan di tengah kekacauan itu Zoro maju menghadapi Fujitora. Dengan kekuatan gravitasi dari buah iblis Zuzi Nomi, Fujitora mencoba menekan Zoro, membuat tanah di sekitar hancur dan menjatuhkan Zoro ke dalam lubang. Tapi di sini kelihatan jelas betapa kuatnya Zoro setelah berlatih bersama Mihawk. Bahkan saat ditekan dengan kekuatan gravitasi yang luar biasa, Zoro masih mampu menyerang dan bikin Fujitora semakin waspada terhadapnya. Bayangin aja, Zoro yang waktu dulu masih kesulitan lawan Mihawk, sekarang bisa adu tebasan dengan seorang laksamana yang kekuatannya setara monster. Zoro versus Mihawk. Ketika Zoro dan kru topi jerami menghadapi ancaman dari Don Krieg, tiba-tiba muncul sosok yang jauh lebih menakutkan yaitu Mihawk, seorang Shichibukai dengan kekuatan yang luar biasa. Tanpa rasa ragu, Zoro menantangnya untuk bertarung. Ini bukan sekedar duel saja, tapi pertarungan harga diri, tekad, dan impian terbesar Zoro yaitu menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Dengan aliran 3 pedangnya, Zoro menyerang dengan penuh semangat. Tapi yang mengejutkan, Mihawk hanya melawannya dengan sebuah pisau yang kecil. Ya, bukan pedang yang utamanya, melainkan sebuah belati seukuran kalung. Perbedaan kekuatan mereka sangat jelas, namun Zoro tetap maju tanpa gentar. Meski tubuhnya penuh dengan duka, Zoro tidak mundur sedikit pun. Dia bahkan bertekad untuk tidak lagi kalah dari siapapun selain Mihawk sendiri. Dan saat itulah momen paling epik terjadi. Zoro berdiri dengan tegak, membentangkan kedua pedangnya, dan mengorbankan dirinya untuk menerima serangan terakhir Mihawk dari depan dan tanpa rasa takut sedikit pun. Demi harga dirinya sebagai seekor pendekar, Mihawk akhirnya menggunakan pedang hitam legendarisnya yaitu Yoru. Dengan sekali tebasan, Zoro pun tumbang. Namun bukannya hancur, semangatnya justru semakin menyala. Dengan darahnya mengalir deras, Zoro berteriak dan mengucapkan sumpah legendarisnya kepada Luffy, yaitu ia tidak akan pernah kalah lagi, sampai ia mencapai mimpinya menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Zoro versus Ryuma. Pertarungan ini terjadi di Thriller Bark. Ryuma sendiri adalah mayat hidup dari samurai legendaris Wano yang dihidupkan kembali oleh bayangannya Brook. Sejak awal pertarungan kita bisa merasakan intensitasnya. Zoro maju dengan ketiga pedangnya, sementara Ryuma menangkis dengan pedang hitam Susui. Benturan pedang mereka begitu keras sampai atap bangunan tempat mereka bertarung terpotong. Mereka berdua menikmati setiap tebasan, seolah-olah mereka berkomunikasi lewat pedang tanpa sepatah kata pun. Tidak ada trik licik, tidak ada tipu daya, hanya duel murni antara dua pendekar pedang yang mengandalkan skill dan semangat bertarung. Pada akhirnya, Zoro berhasil menjatuhkan Ryuma dengan serangan Hiryu, yang bisa membakar lawannya. Ryuma mengakui kekalahannya dan menghargai keberanian Zoro, serta menyerahkan pedang legendaris Susui kepadanya. Zoro versus Oham. Pertarungan terjadi di dalam domain expansion berbahaya milik Oham, penuh dengan jebakan mematikan dan hewan yang buas. Zoro yang sangat kesulitan mendekati Oham karena pedang Oham yang terbuat dari awan besi yang lentur tapi keras, dan bisa berubah bentuk sesuai keinginan si pengguna. Belum lagi Oham yang memiliki mantra atau semacam haki tapi versi penduduk Skypiea yang dapat merasakan keberadaan seseorang, membuat setiap gerakan Oham sulit diprediksi. Namun Zoro dengan insting pertarungannya yang tajam,
terus membaca pola serangan Oham. Momen paling epik datang ketika Zoro akhirnya mengeluarkan jurus pamungkasnya. 三刀流108ポンド砲 Dengan kekuatan penuh, ia memutar pedangnya menciptakan tebasan udara yang luar biasa kuat, menghancurkan serangan Oham sekaligus mengakhirinya dengan satu serangan mematikan. Itu adalah pertama kalinya kita melihat teknik ikonik Zoro yang nantinya akan menjadi salah satu serangan andalannya di banyak pertarungan besar. おめえに用はねえよ Nah, pertarungan Zoro lawan siapa yang menurut kalian paling epic di dunia One Piece? Kalau menurut gue sih pertarungan Zoro versus King. Kayak dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menumbangkan King. Kalau kalian mau nambahin pertarungan Zoro apa aja yang menurut kalian paling epic, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.